semua hamba-hamba Tuhan, Bapak Ketua Masis Romo, teman-teman pendeta sekalian, singkatnya hadirin yang Tuhan Yesus kasih. Tanpa terasa kita sudah tiba di hari ke-9 tahun yang baru. Kita masih punya sekitar 350 berapa hari? 56 hari, 57 hari untuk tiba di akhir tahun. Apakah kita akan sampai di hari terakhir tahun 2023? Tak seorang pun dapat memastikan. Kita semua mengharapkan pimpinan Tuhan untuk tiba di ujung tahun ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kita berjumpa dengan pembacaan Alkitab mengenai orang-orang dalam perjalanan, para Majus dari Timur. Dan kita semua adalah orang-orang dalam perjalanan. Tadi ada kota yang bagus sekali dari anak-anak kita dalam bentuk fragmen. Kita semua sedang dalam perjalanan ke masa depan. Mereka melihat bintang, dan apakah kita juga melihat bintang itu? Apakah bintang itu menuntun kita dalam perjalanan ke depan? Kadang-kadang bintang kelihatan terang, dan kita tahu bilang, masa nanti kulit nama dia nama ambil begitu ya. Kami tahu jalan saya jelas, bintang saya jelas. Tuhan kasih tunjuk satu bintang, saya akan sampai di sana. Tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan jalan yang gelap, malam gelap, dan kita tidak tahu apakah kita bisa tiba di ujung cita-cita tujuan yang hendak kita capai. Hari ini kita bersyukur puji Tuhan 2 tahun kita bernatal sendiri-sendiri. Siap ambil kue dong ke kita PSF Demen selamat gitu ya. Supaya dong habis tahun juga dia masih di situ lama dia mau minum kok. Mama bilang ingat berada ini berkat ya, tapi mesti tahu batas-batas. 2 tahun kami di Pastori TDN di kantor Sinode punya Pastori biasa Natal begitu. Yang paling pertama 25 saya masih pimpin kebaktian. Yang biasa datang selamat kali pertama itu Bapak Ketua MUI NTT, Bapak Abah Makari. Paling pertama, tamu pertama. Saya kempoy kau fakir, mana sih tato kau ini? Pertama, sini tamu pertama. Sini otak kan lain maju sam sini mana dulu. Ini dari Pak Bian dan Tuan Bian apa? Agama Bian tapi dong yang sampai dahulu. Mungkin dong udah biar bintang dahulu. Begitu. Jadi dong selamat kami dahulu. Tapi 2 tahun tidak ada tamu. Lu bisa lama kau cium pas itu datang, lu bawa kita penyakit ya lu cuci korban nih, mandi di luar baru masa datang. Begitu. Dan puji Tuhan tahun ini kita kembali bernatal dengan leluasa, dengan gembira. Pendeta dong senang, gedung gereja penuh kembali, kita berselamat, kita bacium, kita tepuk tangan yang panjang dulu. Terima kasih. Kami bisa dilewatkan dari satu masa yang kelam, kami bisa melihat kembali cahaya itu, bisa kembali melihat terang itu. Terpuji-puji nama. Dan pagi ini dalam Natal Korpri kita kembali membaca ini Injil Matius pasal 2 ayat 1-12. Yang lain udah tahu mau apa? Kami sudah dengar. Ini teks ini ditentukan oleh PGI dan KWI. Dari klaim nasi, klaim akuket, semua langsung masuk renungan habis ini Matius 2. Mama om jam-jam kami sudah dengar habis. Kami pendeta dong, kami pastor dong, sudah dengar habis gas kami jadi. Mama om itu pasti itu yang kami suka. Apalagi tadi ada fragmen bagus, jadi mau teruskan fan, tidak panjang lagi. Bapak Mama saudara-saudaraku sekalian, para Majus dari Timur dan Injil Matius itu satu-satunya yang cerita tentang kisah ini. Para Majus dalam bahasa asing itu disebut, dalam bahasa Yunani disebut magoi, dari magus. Tadi kita lihat ada magoi dari arah-arah menuju Anuban Timur. Ini jemaat boleh tarik di jalan menuju Anuban Timur. Indah sekali mereka pembagian. Tidak jelas persis ini orang-orang dari mana, dan kata magoi itu biasa kita terjemahkan sebagai orang Majus. Lembaga Alkitab Indonesia terjemahkan demikian. King James Version beberapa terjemahan ke dalam bahasa Inggris menerjemahkan orang Majus itu dengan wise man, wise people, orang-orang berhikmat, orang-orang bijaksana,
wise men, people with wisdom. Atau yang ahli teno, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang berpengetahuan. Hari ini kita belajar dari Atuin Ahina. Kita belajar tentang wise people, wise men and wise women. Biasanya kita bayangkan orang Majus itu laki-laki, tapi hari tiga Majus dari Afrika Tengah Utara lebih pekok ya. Luar biasa. Bapak Bupati kami di Gemit sekarang 1.500 sampai 1.600 pendeta, dan 60% lebih itu perempuan. Pendeta BVS ini sekoton. Dan di daerah yang sulit sekalipun, dong ada di sana, dan dong setia, dong melayani dengan sungguh-sungguh. Sama-sama hidup saudara laki-laki dong. Kita puji Tuhan untuk itu. Jadi memang kalau hari ini ada Majus BVS atau amnuman, itu betul. Karena yang paling banyak untuk gereja hari ini juga BVS 6 tahun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Matius 2 ayat 2 mengatakan mereka sudah lihat bintang di timur lalu memutuskan mengikuti dia. Saya tahu ini dok negeri dari mana, tapi beberapa penafsir Alkitab bilang mungkin dari Persia, Media, daerah-daerah Babilonia. Karena memang di situ orang-orang sangat asik dengan mendalami ilmu perbintangan di Persia kuno. Jadi lihat ini langit dan tahu di tanda-tanda itu musuh orang juga. Kita semua bisa lihat tetapi tidak mengerti. Sekarang sudah ada begini, jadi kalau mau melihat planet tinggal kasih tunjuk anak, bilang ini Mars, ini Pluto, begitu. Kami punya anak satu dari Manado Selatan, dari Sahan, ikut kami dari masih kecil. Suatu saat lampu padam, saya bawa dorong keluar, kalau saya kasih tunjuk bilang ini planet Mars, ini Pluto, dia pukul sebentar, mama Kesa, Nuni, begitu. Tidak boleh tunjuk sembarangan. Anak kecil punya hikmah, ada wisdom, ada kearifan yang diberikan oleh orang-orang tua. Menghargai alam semesta, menghargai angkasa, benda-benda langit di sana. Nuni, lepu, tidak boleh sembarang, karena mereka beri kita petunjuk untuk kita punya hidup. Bapak Mama Saudara, ada banyak hal, pasti pendeta-pendeta kupas banyak hal, dan saya berusaha untuk tidak ulang lagi. Tapi saya mau bagikan refleksi saya terhadap teks ini yang sangat kaya. Kita bisa satu malam, 2 malam in teks habis kita refleksikan karena terlalu kaya dengan hal-hal baik. Mau ngomong pluralisme antar agama, antar bangsa, ada di situ. Mau ngomong hubungan ilmu dan pengetahuan, iman dan pengetahuan, ada di situ. Mau ngomong apa lagi guys? Simak, jangan serakah, ada di situ. Banyak pelajaran kehidupan bisa kita ambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini. Tapi saya membatasi beberapa hal. Pertama-tama saya mau bilang Bapak Bupati, terima kasih banyak undang kami untuk hadir bersama-sama di ibadah ini. Hari ke-9 tahun yang baru. Saya akan mengakhiri pelayanan sebagai Ketua Sinode tahun ini. 8 tahun yang sangat kaya, penuh tantangan, penuh berkat, tapi juga terlalu banyak warna. Dan saya lahir di TTS. Dan kalau Bapak undang saya bertahun baru di tahun terakhir pelayanan, saya rasa sangat diberkati. Terima kasih Bapak Bupati. Saya sudah cerita di mana-mana, sama Bapak Mama, nikah 4 tahun sudah dapat anak. Setiap hari dong minta kunci di Manuai masuk di gereja Maranatha. Dulu Evata belum ada. Jam 12 malam kami berteduh dan berdoa. Kalau ada anak yang sulung kami persembahkan kepada Tuhan. Waktu saya lahir, pokoknya Nusa bisa jadi apa? Aku jadi pendeta. Ini persembahan dari keluarga, dan saya merasa akar-akar iman spiritualitas saya dibentuk di TTS. Dan puji-pujilah namanya. Tahun 2023 ini mungkin tahun yang spesial bagi banyak orang. Ada yang akan selesai jadi masa periode ketua klasis, ketua majelis jemaat, bupati dan wakil bupati, gubernur. Ini tahun yang spesial. Mungkin legislatif justru siap-siap untuk dan semoga di perjalanan itu kita melihat bintangnya. Semoga kita tidak jalan sendiri. Ada satu bapak bilang begini, Mama saya rasa terpanggil mau jadi wali kota Kupang. Mama berdoa kasih saya untuk saya jadi wali kota Kupang. Tapi saya masih tunggu saya lihat bintang. Itu bintang pimpin saya ke Sode. Ke Sode kami kasih habis ini, anak-anak udah ini persiapan uang untuk sekolah.
Kalau terpilih, nanti dong kuliah agama. Begitu, jadi kami mesti lihat bintang. Apakah memang Tuhan menghendaki saya untuk menuju ke sana? Mari kita semua berdoa, Tuhan kasih tunjuk bintang untuk kita di tahun ini. Kesat not sang. Kalau tidak, nanti kita tersesat di jalan-jalan ini. Amin ya. Pelajaran pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Mama, saudara, refleksi saya yang sederhana. Pertama, orang-orang Majus itu adalah sekelompok orang yang mengenal ilmu astrologi atau perbintangan. Ketika mereka lihat bintang di timur, mereka langsung tahu ini tanda kelahiran seorang raja. Orang-orang tua di tahun 65, 66 bilang, malolok, naik, kelaparan hebat di TTS, gerakan kebangunan rohani di TTS. Kami lihat ada satu bintang. Yang dewasa di sekitar tahun 65, 66 pasti ingat itu cerita. Yang naik-naik badan di tahun itu pasti ingat itu cerita. Kami belum lahir, jadi kami hanya dengar saja bahwa waktu itu ada satu bintang yang muncul dan waktu Tuhan bilang ini sesuatu akan terjadi. 65, 66. Pergantian dari ini orde lama ke orde baru, gerakan kebangunan rohani, banyak-banyak peristiwa terjadi. Tapi ada bintang, ada tanda yang Tuhan berikan di angkasa sana. Orang-orang Majus tahu dan yakin ada raja yang telah lahir, tapi mereka tidak tahu persis ini lahir di mana. Masa tahu? Sudah lihat itu bintang? Mari kita pergi. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Mereka adalah orang-orang wise men, wise people. Mereka orang-orang cerdas, berpengetahuan, berhikmat, yang melihat tanda-tanda di alam dan tahu bahwa sesuatu terjadi. Saya merefleksikan ini. Kita mendapat teladan tentang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang membawa manusia pada perjumpaan dengan putra Allah. Ada inspirasi tentang hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Karena kadang-kadang orang berpikir kalau beriman tidak butuh ilmu pengetahuan lagi. Tapi para Majus mengajar kita bahwa iman dan ilmu tidak perlu dipertentangkan. Ilmu pengetahuan dan iman dapat berdialog, saling memperkaya untuk kemajuan hidup. Saya dan Bapak Bupati tamat dari SD yang sama, SD Gemit Penasi. Dan kami waktu SD, kalau guru dong, Bapak Letuna, Bapak Tanayan, Bapak Lenobais, bilang, minum dia ada minum dan Anda belajar dong. Lu belajar, lu mau jadi apa? Bupati satu sah. Dulu waktu kami ke Bupati Pak Pitalo, dia lu mau juga jadi bupati. Tapi ke sekolah ini mau jadi bupati sah. Nah ini yang kita mesti kasih ingat. Saat pandemi 2 tahun diliputi kegelapan, dunia diliputi kegelapan, kita berdoa Tuhan tolong supaya kami bisa keluar dari tantangan ini. Waktu itu Majelis Sinode kasih surat edaran para pendeta berkumpul dan berdoa di gereja, pakai kampung toga, bertelut dan berdoa supaya Tuhan pimpin kita, bawa kita keluar dari ini kegelapan. Kami jemaat di Benyamin Padufu dengan Bapak Pendeta Sem, Bapak Pendeta Grace, kami 3 pakai toga bertelut dan kami menangis. Tuhan kasihan. Kami bangun di gedung gereja besar-besar, keliling rumah ketika SSN, semua tinggal di rumah. Tuhan tolong kami, biarlah para magoi itu, wise people, wise men itu bekerja, dan Tuhan beri petunjukmu. Ada terang yang mereka lihat, menemukan vaksin, supaya dunia bisa keluar dari itu. Tuhan tolong. Otoritas Kesehatan Dunia, WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, semua orang pintar di ini, planet bumi ini, Tuhan beri mereka hikmat. Tunjuk mereka terang. Supaya kalau bisa mereka dapat vaksin, bisa melawan ini penyakit, suntik kami, supaya kalau kami kena sakit pun kami tidak terancam oleh kematian. Nah vaksin sudah akan bilang, kaisa enak pasang zombie. Kita ini udah zombie dasar. Ada klasis bilang sama kami, bagaimana? Vaksin sudah berapa persen di jemaat? Kita gereja cukup kepentingan dengan vaksin supaya daya tahan tubuh kuat. Kita bertemu di gereja, kasih Alkitab, sorong, selamat, bercium, kata, tapi tidak sakit. Tidak lama, tidak ada petunjuk bilang nanti jadi zombie.
Satu dia zombie ini apa? Berapa mama saudara-saudaraku sekalian? Iman dan ilmu pengetahuan tidak harus bermusuhan, tidak harus bersaing. Ada, kalau kita sakit, kalau kita dapat tantangan, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong kami. Tapi juga pergi ke dokter, pergi kepada orang-orang yang diberi kecerdasan, diberi hikmat, diberi pengertian, diberi pengetahuan, karena mereka juga dipakai Tuhan seperti para Majus untuk menemukan sang bayi yang baru lahir itu, sang Immanuel. Iman dan ilmu tidak perlu dipertentangkan, keduanya sama-sama dibutuhkan untuk menemukan kehendak Allah dan memelihara ciptaan Tuhan. Kami kirim semangat untuk semua guru, untuk semua dosen, untuk semua sahabat-sahabat yang sedang memajukan pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dinas, PPO, dan semua yang lain. Tuhan kiranya menolong supaya juga berkembang di tempat kita ini kemajuan pengetahuan sebagai tanda kita beroleh rahmat dari Sang Sumber Hikmat. Pembelajaran kedua, kita lihat untuk bisa bertemu Yesus Sang Raja itu, mereka berjalan jauh. Banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Tadi fragmen sudah ditunjukkan. Waktu ini para Majus dong dari Nebutrina datang ke Soe, pasti naik motor. Bayangkan kalau dong jalan kaki. Makanya kita ibadah juga belum sampai. Karena dong masih jalan, mau naik di nule sana. Tiut neon mata susore. Banyak sekali tantangan pasti yang mereka hadapi. Melalui padang gurun yang ganas, belum lagi bahaya dari para perampok, binatang buas, dan banyak lagi kesulitan-kesulitan lainnya. Ada tantangan tapi maju terus. Tidak menyerah, tidak gampang putus asa. Dan pasti mereka siap bekal. Melarang roti on me. Sekarang ini pergi ke nasi 1,5 jam dari Soe kami susah. Dulu saya sekolah SMA negeri di sini kadang-kadang bekal habis. Nah, turun di cabang ini jalan kaki. Pasti Bapak Bupati menjawab lebih susah lah. Pulang di kampung tak ada bekal ini lumayan. Sampai belum tentu Bapak dan Bapak sosial memang. Kalau Bapak bilang, fine, masih jalan keliling ke hutan dulu, dapat sedikit, Mama kasih dulu berdoa dan kasih nasihat dulu. Tahu lu kira ini Mama pergi ke taman kok ada hutan baru dia ke sekolah dulu, dia sekolah Bapak sampai pacaran. Kok, ada tantangan, harus jaga stamina untuk sampai di akhir. Tidak boleh main-main. Ada doa, ada perjuangan dari orang-orang tua. Sehingga sekolah maksud saya tidak berhasil, kamu harus berhasil. Saya makan ini dengan garam saja, ikat pinggang, kamu harus berhasil. Harus berjuang. Ini para Majus dong ini berjalan jauh, menjaga stamina untuk sampai di sana. Bapak Mama 2023 ini tahun yang diprediksi tahun yang berat. Ada yang bilang, Mama ini kan mana bilang tahun berat sekali. Apalagi di medsos ini mulai kita tahu. Nah, gelap, suram. Dan saya bilang, mungkin gelap, mungkin suram. Tapi kita sudah melewati 2 tahun yang cukup berat juga. Dan di jalan yang berat itu, Tuhan bersama kita. Tidak ada yang lebih berat kalau kita bersama. Bapak Mama Saudara yang Tuhan Yesus kasih, siap stamina, siap perlengkapan untuk jalan di jalan tahun 2023. Kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual dibutuhkan untuk perjalanan di tahun ini. Kita belum tahu. Yang masih 350 berapa hari ini kata himpunan Mas Onmen. Ekonomi mau seperti apa? Politik mau seperti apa? Calon-calon presiden dong siapa? Calon bupati dan gubernur siapa? Kata hina. Jaga kesehatan mental, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan rohani untuk menempuh perjalanan 2023. Kasih tahu kita ke anak dong, hidup ini harus diperjuangkan, harus ada daya juang. Bapak Mama Saudara, bulan Agustus September yang lalu saya dapat
sejumlah kawan ikut sidang raya Dewan Gereja Sedunia di Jerman, di Karlsruhe. Ini pengalaman kedua saya ikut sidang raya Dewan Gereja Sedunia. Peserta ribuan orang, 4.000 orang, 4.000 sampai 5.000 orang dari seluruh dunia, dari 5 benua hadir di sidang. 2013 ketika saya ikut sidang di Jerman, di Busan, di Korea Selatan, orang Korea punya cara atur sidang itu terlalu hebat. Waktu kita sampai daftar, langsung dikasih ATM. Seluruh peserta sidang dapat ATM. Dan sidang di pusat bisnis di kota Busan itu, mau jam makan, ibu-ibu dong sambil serempet. Kau bilang, seksi konsumsi, ingat lawan hati di situ. Lawan di situ. Tapi tak pernah. Pesan ada yang kasih buka masak begitu. ATM. Jadi kita pilih, kita mau makanan Eropa, mau makanan Asia, mau Thailand food, atau jagung bosnya yang bercari-cari saudara. Sampai sasaran bis di orang Korea, hospitalitas itu hebat kita akui. Kalau hebat-hebat, yang sisa di ATM itu pulang juga kita masih bisa bawa pulang untuk belanja oleh-oleh ke seorang rumah. Pergi ke Jerman, saya bilang ini Eropa, ini kekristenan dibawa ke pulau-pulau kita dari Eropa, jadi ini pasti makamium lagi, ini pasti, weh, keju, apa begitu lengkap yogurt dan kawan-kawannya ini pasti lengkap. Bapak, mama, kami datang ini 4.005 orang pagi kes kami ini di piring balik. Krisis melanda Eropa, krisis pangan, krisis energi. Pagi kes kami, kentang rebus, siram sedikit dengan saus tomat, sedikit siram dengan ini keju paru. Selamat makan Bapak Ibu, enjoy your meal. Besok lagi ini makaroni yang rebus, siram lagi dengan begitu. Hari kedua Bapak saya bilang, aduh Tuhan, kapan penderitaan ini berakhir? Setelah Bapak itu berhari kedua, singkat 2 minggu. Jadi kuat-kuat kok kita makan, kita pulang ke makan mose di kampung. Bapak-bapak, tapi saya mau cerita ini untuk mengatakan bahwa terutama Eropa sedang mengalami krisis energi dan krisis pangan. Dan kita tidak bisa bilang, nanti mau derita. Itu kau masalah di sana. Kami jadi berpokainya, kami berproses. Oleh globalisasi, satu peristiwa yang terjadi di satu tempat akan berpengaruh ke tempat yang lain. Dan kita semua akan entah somehow akan terpengaruh oleh krisis yang sedang dihadapi. Namun para Majus mengajar kita jangan cepat menyerah. Kalau ada tantangan jangan putus asa. Tahun ini tidak mudah. Jangan andalkan kekuatan kita. Dan pakai hikmat yang Tuhan kasih untuk menimbang semua jalan yang ada di depan kita. Ada orang yang datang bilang begini, orang-orang muda belakangan ini terlalu gampang terjebak dengan investasi bodong. Buka AB Facebook, buka AB media sosial, kesana lu kerja berat. Lu duduk valuit sah. Asal lu kasih uang sekian, nanti tiap minggu masuk di lu rekening. Hai, berdoa dan bekerja. Kadang-kadang kita isu tua-tua ini juga kita jatuh di sana. Dia sampai kerja kebun lagi, tapi dia bilang valuit sah. Nanti habis bulan transfer ke rekening. Tidak ada yang begitu. Kalau sudah terlalu manis, hati-hati. Itu belum tentu benar. Itu pasti mengandung kebodohan. Ada orang muda yang bilang ini, mama aku berdoa ke sepeda. Berasa di beta mau bunuh diri. Tiap hari besok di rumah, mama. Waktu ada yang anak-anak suka stay-nya, orang datang tagih hutang tiap hari. Sekali besok pikir di bawah, pikir dia mau bunuh diri. Pikir besok menderita di dunia lah ya. Sampai kesana dia menderita lah ya. Biar kau bisa di hamba Tuhan, aku berdoa ke sepeda. Para Majus mencari petunjuk Tuhan supaya mereka bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki dan tiba pada tujuan perjalanan mereka. Saudara, siapkan stamina kita. Selalu bekerja sungguh-sungguh, tapi juga berdoa sungguh-sungguh. Semua anak-anak Tuhan, kalau masih bolong-bolong jam doa pagi-pagi, fenomoka. Jangan sampai ini saya mekan dong Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tutup dan bilang dong hanya 5
terima kali kalau kami seumur hidup kami bernapa juga kami bilang pada lingkar Pak. Jam 5 Bapak dan Mama panggil anak-anak untuk kita berdoa. Kami maju di sinode, rencana nanti di sidang MS Februari ini sepakat dengan ketua klasis dong. Jam 5 semua lonceng gereja digali pukul. Itu jam tugas bangun semua di dalam rumah, baca Alkitab, menyanyi, berdoa. Karena itulah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Entah jalan gampang, jalan sulit, kita butuh pimpinan Tuhan bagi hidup kita. Supaya kita bisa lihat dia punya kita, melihat dia punya terang kita. Jadi Bapak Mama ajak anak-anak untuk mulai setiap hari dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bagi tugas di dalam rumah semua berdoa. Malam hari sebelum tidur semua berdoa. Itulah yang akan menjadi bintang dalam perjalanan menempuh hari-hari yang mungkin suram, mungkin terang, mungkin cerah. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kita. Catatan ketiga, Herodes berpura-pura ingin mencari tahu siapa sang bayi, namun dalam hatinya justru ingin membunuhnya. Ada seorang sejarawan Yahudi bernama Yosefus. Dia mencatat Herodes adalah raja yang sangat-sangat kejam. Dia sangat kejam dan ambisius. Dia jadi gubernur Galilea dalam pergeseran Romawi, umur 15 tahun. Very anak sudah jadi raja. Berkuasa cukup lama, sekitar 40 tahun. Dia sebenarnya gubernur Galilea, tapi dia sebut dia berdiri sendiri raja orang Yahudi. He is not a king actually. Dia bukan raja, bukan usif, tapi dia mengangkat diri karena dia keturunan Edom. Dia bilang, panggil saya raja orang Yahudi. Untuk mempertahankan kekuasaannya, dia tidak segan membunuh. Yosefus mencatat dia membunuh 3 saudara laki-laki, membunuh istri yang bernama Mariani, membunuh juga mama mantunya. Dia bahkan membunuh anak kandungnya. Semua yang dia rasa mengancam kekuasaan akan dia nyampkan. Itu sebabnya ketika mendengar bahwa para majus katakan seorang raja telah lahir, dia merasa sangat terganggu. Orang semua suka habis ini, siapa lagi yang merampas tentang kekuasaan? Makanya dia menyuruh membunuh semua bayi di wilayah kekuasaannya. Kekuasaan dan hasrat untuk kekuasaan bisa membuat orang lupa pada hakikat hidup, menghalalkan semua cara untuk bisa dapat kekuasaan. Berhati-hati Bapak Mama, saudara-saudara. Kalau Tuhan kasih kita kepercayaan tanggung jawab menjadi gereja, menjadi gembala. Gembala di gereja, gembala di pemerintahan, gembala kepala dinas, bupati, wakil bupati, ketua sinode, ketua klasis, kepala puskesmas, kepset, apapun itu, jangan jadikan kekuasaan sebagai segala. Dan jangan lagi, lu tahu mau dapat ini kursi ini, beta berjuang setengah mati. Itu bukan capaian, itu adalah anugerah. Dan kalau orang merasa anugerah, dia akan tahu diri. Dia tidak sombong, tidak lihat orang terlalu kecil, tapi dia tahu bahwa jabatan kekuasaan yang Tuhan berikan adalah untuk melayani apa yang Tuhan mau untuk hidupnya. Amin ya. Jadi kalau ada yang merasa terlalu kuat mau pegang kursi, hati-hati jangan sampai kita sedang menjadi Herodes. Kekuasaan adalah anugerah yang disertai tanggung jawab. Ingat, kekuasaan tidak abadi. Ada saat untuk memulai, ada saat untuk mengakhiri. Dan kita mesti bisa berdamai dengan irama kehidupan, karena hidup memiliki musiknya sendiri. Kadang berlari cepat, kadang iramanya perlahan. Ada naik, ada turun. Usaha untuk menikmati. So, dapat jabatan itu sangat apa? Kita pun harga diri tidak ditentukan oleh jabatan. Amin ya. Kisah Herodes juga menggambarkan tentang apa yang akhir-akhir ini oleh para psikolog disebut toxic people. Kalau sebenarnya proteksimu, hati-hati sampai kita toxic people. Orang susah dia senang, orang senang dia susah. Ini model dia cuy. Rumah bolong place dan saya semua di Facebook. Dia rumah, kan udah susah. Hati-hati toksik.
Dia ke pengamat satu. Dia membahas Pak Presiden dan Pak Gubernur dan Pak Bupati dong macam dia pengamat paling hebat. Apalagi kalau dia sih pakai tadi akun palsu. Koi bisineno. Saya bayangkan sekali seperti orang kamu kasih ada kerja kok. Tiap hari kamu kerja itu sah. Sebelum kau sudah ada kerja, saya berkawan untuk TV Kom Info dan Mama. Memang kamu kerja. Kamu kerja untuk paspor. Kamu jadi pengamat. Ada bayar berapa saja? Semua salah habis. Apa salah? Contoh lebih benar pesan. Ada yang bilang jaga jarak aman dengan orang beracun. Pulang melalui jalan lain. Karena lama kita terpapar juga. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, orang-orang tua gembala-gembala di TTS. Kita urus banyak orang ini, kita juga mesti punya seni untuk merawat kita punya kesehatan mental, kesehatan emosi. Biasanya kalau datang di kantor sinode itu, dong lewat jemaat klasik. Jangan dong datang dengan kabar baik. Kalau dong berhasil, kecuali dong mau habis kita gereja dengan mama ini, emangnya bisa mikuan namanya yang biar kita boleh. Itu saya senang dulu. Ada energi positif vibes, gitu ya kita senangnya. Tapi kalau ada mama, harus ini pendeta. Terlalu sekali. Kami terima dia baik-baik, kalau dia bikin kami begini. Nah itu kalau sudah meningkat sinode itu berarti itu sudah 3-4 ayat itu. Kita mau urut kembali ini benar-benar khusus itu pasti butuh hikmat, energi, doa dan puasa. Gitu ya. Bapak Bupati, Bapak Sekda, semua kepala-kepala dinas, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin instansi, Tuhan kiranya beri hikmat untuk juga mampu mengelola kesehatan jiwa, kesehatan emosi. Kadang-kadang kita bisa tampil kerja baik sekali di kantor, kita urus banyak masalah, tapi kita bawa pulang banyak sampah-sampah, racun-racun. Kita menyakiti istri, menyakiti suami, ada orang yang kita salah. Beta kerja setengah mati, bosan dulu di situ, Kita jadi Herodes di rumah. Bagaimana juga? Kalau bakalan bagus, kalau pulang di suami parah. Kita tentang, kita semua manusia yang terpapar oleh energi negatif. Mesti ada cara. Kita tahu sih, saya bilang teman-teman bilang begini, kerja sungguh-sungguh, libur sungguh-sungguh. Begitu, kerja sungguh-sungguh, libur harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kerja, lu libur. Orang libur, lu kerja. Tidak. Saya dapat kesempatan kemarin studi di Eropa beberapa tahun. Saya lihat sama saya bilang, kok sebut kerja begini? Ini kamu sebut kerja. Kuliah 4-50 menit, minum kopi senang-senang, baru masuk lagi. Kalau kami dari malam sampai pagi sampai malam, habis langsung kerja. Kerja sungguh-sungguh dan juga libur sungguh-sungguh. Ya mau mirip ya? Ada pendeta yang bilang begini, tadi Tuhan saya tahu. Dari pagi sampai sekarang besok pada cuti. Dengan Tuhan Yesus saja tarik diri kalau ada istirahat. Ekonomi sudah bertepi ya. Anda bukan Superman dan Superwoman. You need also a break, my friend. TTS terlalu indah, Korbanmo terlalu indah, Fatunosus terlalu bagus, Hutan Moro terlalu indah, tidak senang-senang di keluarga. Tapi ingat, libur pada saat libur. Jangan sampai Bapak Bupati memohon kemarin, Mama pendeta kami libur berapa jadi? Saya dengar doa dan libur. Hanya pada hari libur. Bapak Mama saudara sekalian, yang paling akhir, orang Majus diperingatkan melalui mimpi untuk kembali ke negeri asalnya. Setelah mereka berjumpa dengan Kristus sang penyelamat melalui jalan lain. Tadi ini ada pendahuluan fragmen indah sekali. Saya tidak mengulas. Ketika kita berjumpa dengan tantangan stunting, gizi buruk, kematian ibu dan bayi yang tinggi, kita diingatkan untuk mencari jalan lain. Kita semua berdoa, pemerintah Timur Tengah Selatan, pemerintah Nusa Tenggara Timur, pemerintah kecamatan dan desa-desa di TTS, kita semua
Tuhan beri untuk kembali melalui jalan-jalan yang menuju kehidupan, jalan-jalan yang meneguhkan harkat dan martabat, jalan-jalan yang meningkatkan kualitas sumber hidup manusia. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin katakan begini: pulang melalui jalan lain, bukan jalan mata ganti mata, gigi ganti gigi, benci dilawan benci, fitnah dibalas fitnah, hoax dibalas dengan hoax dan ujaran kebencian. Bukan jalan ketidakpedulian pada sesama, kesombongan, iri dengki, susah kalau lihat orang senang, dan senang kalau lihat orang susah. Tapi perjumpaan dengan Kristus hendaknya membawa kita pada perubahan hidup. Natal kiranya memberi kita semua spiritualitas yang teguh untuk mampu mengampuni saat diperlakukan tidak adil, mampu menjadi persekutuan yang meneguhkan prinsip hidup yang adil, damai, dan bertanggung jawab. Senang bersama orang yang senang, peduli dan membantu orang yang susah, tidak buru-buru memberi penilaian buruk kepada orang lain, tidak gampang menyebar kabar yang belum tentu benar, aktif dalam kehidupan gereja bermasyarakat, bertanggung jawab sebagai suami, istri, anak-anak, maupun dalam pekerjaan kita, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diterima, tidak berjalan di jalan kefasikan, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Mazmur 23 tidak duduk di kumpulan pencemooh. Sekarang kumpulan pencemooh itu bukan hanya di warung kopi atau duduk di rumah tetangga dan bahas orang dari pagi sampai malam. Kumpulan pencemooh itu juga di media sosial. Ini karena ini pengasih saham seperti fenomena komentar dari main. Kita hidup di zaman di mana orang terlalu gampang mencemooh, mengujar kebencian, membuli, menyerang tanpa dasar. Berita yang belum tentu benar ditambah-tambah. Isu dan gosip, fitnah dan hoax disebarkan sangat cepat, menghantam, merongrong karakter dan integritas sesama. Anak kecil yang lahir di palungan membawa pesan belas kasih dan pengampunan Allah yang agung. Kita manusia yang patut dihukum telah dibebaskan dan beroleh anugerah. Kita dipanggil hidup dalam tanggung jawab iman, menyukuri anugerah cinta kasih Allah dengan cara berbagi kasih, berbagi pengampunan kepada sesama, bertanggung jawab sebagai orang-orang merdeka yang telah menerima berkat keselamatan. Tuhan memberkati. Amin.